Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena berkat-Mu dalam hidup kami, dan Engkau senantiasa menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau yang merangkai segala sesuatunya, sehingga damai sejahtera-Mu dapat kami rasakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu dapat menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Ezra pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 4. Ezra pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Judulnya dalam renungan kita hari ini adalah penghambatan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hambatan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kelistrikan sendiri ada yang namanya transistor, itu pun juga sebuah alat ataupun komponen dalam elektronik yang gunanya untuk menghambat arus listrik dengan daya sekian, sehingga arus listrik yang keluar nanti dayanya kurang dari daya yang awal. Nah, tapi kalau untuk arus listrik tentunya itu untuk penyesuaian, sehingga hasilnya nanti bisa disesuaikan dan alatnya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, penghambatan itu bisa jadi adalah sebuah masalah. Bukan penyesuaian, tapi adalah sebuah masalah yang menghambat untuk kita mencapai pada tujuan akhir yang sudah ditetapkan bersama-sama. Nah, seperti yang terjadi dalam proses pembangunan bait Allah yang kedua. Ya, jadi bait Allah yang pertama itu adalah yang dibangun oleh Salomo, tapi kemudian dihancurkan oleh Babel. Nah, dibangunlah bait Allah yang kedua, yaitu setelah bangsa Yehuda itu kembali ke Yerusalem. Mereka kembali membangun bait Allah yang kedua dengan perintah oleh Raja Persia, yaitu Kores. Nah, dalam proses pembangunan ini ternyata pada awal pembangunan ada lawan-lawan dari orang Yehuda dan Benyamin yang mau membantu. Niatnya baik sekali nih, mau membantu. Tapi Ibu, Bapak, saudari-saudara, justru kita perlu melihat, perlu waspada. Ini lawan orang Yehuda. Jadi mereka bukan dalam niat untuk membantu. Mungkin mereka punya keahlian, tetapi bukan dalam motivasi untuk membantu. Niat mereka adalah untuk menghambat. Niat mereka adalah untuk mengacaukan. Niat mereka adalah untuk membuat
bangsa Yehuda dan Benyamin ini kemudian menjadi kacau balau. Bait Allah tidak bisa dibangun dan mereka bisa menguasai orang-orang Yehuda dan Benyamin. Nah, ini pihak lawan ini begitu licik dalam memecah belah, dalam menyerang dengan taktik-taktik yang khusus, seperti halnya dalam proses pembangunan Bait Allah kedua ini. Oleh karena itu Zerubabel pada saat itu dan para kepala kaum keluarga mengatakan kepada lawan-lawan orang Yehuda dan Benyamin ini, ya, ini bukan urusan kita bersama. Urusanmu dengan urusan kami itu beda. Kami ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, seharusnya kami inilah yang kemudian perlu untuk membangun Bait Allah kedua, bukan kalian. Justru kamilah yang dipilih oleh Allah, ya kamilah yang harus membangun, tidak boleh orang lain. Rupa-rupanya Zerubabel dan juga orang-orang banyak ini yang dari kaum Yehuda dan Benyamin sudah menyadari bahwa ada hal-hal yang kemudian perlu dibatasi. Mungkin niatnya yang kelihatan di luar itu baik, tapi niat hati siapa yang tahu, apalagi track recordnya adalah sebagai lawan, sebagai musuh. Tidak mau mengambil resiko, maka Zerubabel dan juga kepala-kepala kaum keluarga orang Israel ini kemudian mengatakan, enggak, hanya kami saja yang membangun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Ada proses-proses panjang yang di dalamnya penuh dengan perjuangan. Tapi juga dalam proses itu Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ada orang-orang yang kemudian tidak suka dengan tidak suka dengan proses kita. Orang-orang yang ingin mencelakai kita, orang-orang yang tertawa dan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Disinilah kita perlu memiliki hati batin yang bening untuk dapat membedakan dan tetap waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, layaknya seperti serigala berbulu domba. Niatnya katanya mau menolong tapi malah menjerumuskan. Niatnya katanya mau membantu tetapi malah menghambat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tegas dengan orang-orang yang seperti itu. Supaya apa? Supaya rancangan-rancangan yang sudah dibuat itu bisa terlaksana dengan baik dan tidak dikacaukan oleh orang-orang yang niatnya ini tidak jelas atau niatnya memang untuk mengacau. Kiranya hikmat Tuhan menguasai kita, menolong kita untuk dapat memilih dan memilah, untuk dapat tegas, supaya rancangan-rancangan yang asalnya dari Tuhan pada hidup kita itu bisa terlaksana oleh karena anugerah Tuhan dan juga oleh karena kita manut kepada Tuhan, bukan manut kepada godaan-godaan manusia-manusia yang mau menghambat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menolong kami untuk kami bisa lebih waspada dan untuk kami bisa lebih hidupnya terarah kepada Engkau. Dengan hikmat dari Engkau, kami bisa dimampukan untuk bisa memilih memilah mana yang menjadi penghambat, mana yang menjadi pendorong dalam kami melaksanakan
menghidupi rancangan-rancangan dari Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.